Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Putri dengan nomor induk mahasiswa 10121033 dari kelas C4 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Video ini merupakan isi dan penjelasan dari laporan bisnis yang sebelumnya saya buat mengenai profil usaha yang dibuat dalam proposal bisnisnya adalah Rumah Rajut Plegaret. Usaha yang bergerak di bidang fashion ini sudah bergerak sejak 2019. Mengusung tema handmade, produk yang dihasilkan oleh para pengrajin di Rumah Rajut Plegaret ini membuat aneka produk aksesoris dan pakaian dengan menggunakan metode rajut asli menggunakan tangan. Memiliki tanah dan bangunan berupa rumah produksi milik pribadi yang luasnya 50 meter persegi yang memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi kegunaan, komersial, keselamatan, dan kenyamanan pada lingkungannya. Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi produk handmade rajut ini gunting, jarum, wadah penyimpanan benang dan hasil kerajutan, keranjang packing, jarum rajut, terdiri dari dua jenis yaitu jarum rajut biasa dan jarum rajut sirkular, ruangan yang nyaman dan segar serta terbuka supaya dalam pengerjaan produknya pengrajin tidak jenuh dan tetap nyaman. Dilengkapi juga dengan CCTV di area ruangan kerja dan ruangan penyimpanan, juga suplai kebutuhan listrik dan air bersih untuk kebutuhan operasional. Tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah mengembangkan ekonomi melalui kreativitas pengrajin di sekitar rumah produksi supaya dapat membantu kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Dan itu juga untuk menumbuhkan budaya kreatif di lingkungan dan melatih skill dan keterampilan pengrajin. Selanjutnya ada analisa produk, termasuk nama, jenis, dan karakteristik produk. Jenis produk yang ditawarkan oleh Rumah Rajut Plegaret ini adalah berbagai jenis baju mulai dari crop top, sweater, vest, hingga aksesoris seperti bando, bucket hat, serta gantungan kunci. Karakteristik produk yang diproduksi oleh Rumah Rajut Plegaret ini biasanya berupa 1. Bertekstur lembut pada produk pakaian karena menggunakan bahan benang wool, katun bali, dan polikatun. 2. Model dari seluruh produk jarang ditemukan atau limited edition karena menggunakan desain yang tidak pasaran. Lalu, ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna membuat produk lebih nyaman untuk digunakan dan dipakai. Karena dibuat dengan tangan, sehingga detail kecil pun diperhatikan. Produknya bisa digunakan pada setiap musim tergantung dengan model dan tipe produk summer atau winter. Lalu ada keunggulan produk. Keunggulan produk yang ditawarkan dari Rumah Rajut Plegaret diantaranya adalah bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan adalah bahan baku berkualitas tinggi sehingga warna dari produk yang dibuat tidak akan luntur. Teknik yang digunakan dalam proses merajut produk adalah teknik yang beragam sehingga akan menghasilkan banyak jenis tusukan rajut yang berbeda sesuai dengan keinginan. Ukuran, warna, serta corak dan model pakaian yang menyesuaikan dengan permintaan pelanggan. Berikutnya adalah analisis pasar. Berikut merupakan beberapa profil konsumen dalam bisnis Rumah Rajut Plegaret ini. Yang pertama adalah pusat oleh-oleh yang menjual kerajinan khas daerah. Pecinta idol Korea yang idolanya banyak menggunakan pakaian rajut. Yang ketiga, anak kecil, terutama perempuan yang menggunakan berbagai macam aksesoris seperti bando. Warga negara asing seperti Amerika Serikat yang terdapat dua musim, yaitu summer dan winter. Segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini merupakan proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan teridentifikasi. Biasanya diidentifikasi berdasarkan karakter, kebutuhan, preferensi, atau perilaku yang serupa. Dengan tujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen ke dalam kelompok-kelompok ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu ada potensi pasar untuk produk rajut ini cukup menjanjikan dan sesuai dengan permintaan konsumen, di mana teknik rajut saat ini sedang banyak disoroti dan digandrungi oleh berbagai macam kalangan. Keunikan dan hasil yang berbeda dengan hasil mesin membuat produk rajut tangan ini memiliki value yang tinggi di mata pencintanya. Ada pula media pemasaran yang digunakan, yaitu melalui platform digital seperti Shopee, Lazada, dan sosial media seperti Instagram dan Facebook. Ada pula target penjualannya. Dengan kapasitas pengrajin yang berjumlah 30 orang, maka dengan pengajuan pinjaman ini kami membuat target penjualan per harinya itu adalah 100 pieces. Jika per bulan berarti sekitar 3.000 pieces.
Strategi promosi yang digunakan oleh Rumah Rajut Pregarin ini dalam menjual produk rajutnya adalah dengan memanfaatkan sosial media tadi, seperti melakukan live di aplikasi TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.